Di sini kita akan membahas mengenai penyakit tidak menular dan determinan sosial. Pertama-tama tentu kita harus tahu apa sih penyakit tidak menular. Ingat, penyakit tidak menular adalah penyakit kronis yang tidak menular dari orang ke orang. Penyakit kronis itu adalah penyakit yang diderita oleh seseorang itu selama lebih dari 3 bulan dan dia itu terus berlangsung gitu. Itu disebut penyakit kronis, berbeda dengan penyakit akut. Lalu yang kedua ada determinan sosial. Determinan sosial itu merupakan kondisi sosial yang membentuk kualitas hidup dan peluang kesehatan seseorang. Misalnya kondisi sosialnya itu kayak merokok. Merokok itu sering dianggap sebagai sebuah kemajuan bagi laki-laki. Itu menentukan kualitas atau peluang hidup atau sakitnya seseorang. Kalau merokok itu kan nggak baik ya, jadi dia itu berpeluang besar bakal lebih sakit. Jadi di determinan sosial penyakit tidak menular ini ada 3 faktor, itu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, jenis determinan sosial penyakit tidak menular ini ada 7. Yang pertama itu status ekonomi rendah, lalu ada pendidikan rendah, lingkungan tercemar dan minim ruang hijau. Yang keempat, akses layanan kesehatan yang terbatas. Yang kelima, ada kondisi kerja stres dan berbahaya. Terus yang keenam, ada kebiasaan sosial yang tidak sehat, misalnya kayak merokok, kayak laki kan merokok itu lebih ke supaya kelihatan gentleman atau macho gitu. Terus ada minuman alkohol biasanya sering karena diajak-ajak teman-teman kan. Terus yang ketujuh adalah kurangnya dukungan sosial. Jadi gini, di jenis-jenis determinan sosial ini mereka yang 7 itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu memiliki kualitas hidup dan derajat kesehatannya itu apakah tinggi atau rendah gitu. Misalnya kalau ekonominya rendah, pasti yang akses pendidikan mereka itu sulit atau minimalnya mereka dapat akses pendidikan yang rendah. Lalu jika akses pendidikan rendah, tentu saja informasi kesehatan itu minim dan lebih minim. Karena informasi minim, maka akses layanan kesehatannya itu juga minim. Nah, karena akses layanan kesehatan minim, maka kurang dukungan sosial, kurang juga ke-awareness-annya atau kesadarannya tentang suatu penyakit. Bahkan apalagi itu penyakit tidak menular, karena penyakit tidak menular itu biasanya perlu diagnosa dari dokter agar pasti gitu untuk pengobatannya. Nah, ada contoh kasus penyakit tidak menular, misalnya obesitas pada anak perkotaan. Obesitas pada anak perkotaan biasanya itu terjadi karena konsumsi makanan instan dan minim aktivitas fisik. Seperti yang kita tahu, di kota itu serba cepat dan biasanya untuk makanan pun kalau bisa cepat ya yang instan gitu makannya. Apalagi untuk aktivitas fisik biasanya di kota itu naik motor atau apa aja lah gitu biar cepet gitu kemana-mana. Terus ada penyakit jantung koroner eksekutif. Penyakit jantung koroner eksekutif ini karena stres tinggi, jarang olahraga, pola makan juga nggak sehat. Terus juga yang ketiga ada stroke lansia terpencil. Nah, hipertensi tidak terdeteksi karena akses layanan terbatas. Itu tuh karena ya itu tadi kita tidak terlalu aware dengan penyakit kondisi tubuh sendiri karena kita juga tidak tahu informasi gitu. Karena layanan akses kesehatannya juga terbatas, terus pendidikan juga terbatas, makanya kita tuh benar-benar harus aware sama yang namanya informasi dari kita kesehatan. Lagi dunia kesehatan ini kan selalu update, bahkan tidak perlu setiap tahun, setiap bulan pun bisa. Jadi lanjut kepada moderator materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang determinan budaya. Determinan budaya itu adalah faktor-faktor yang bersifat turun-temurun dalam masyarakat seperti nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan. Hal-hal ini memengaruhi bagaimana masyarakat memahami kesehatan dan penyakit, serta membentuk pola perilaku sehari-hari. Pengaruh budaya terhadap penyakit tidak menular bisa terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama itu pola makan. Ada perbedaan antara pola makan tradisional dan pola makan modern. Misalnya konsumsi makanan instan atau cepat saji di pola makan modern yang dapat meningkatkan risiko obesitas. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap pengobatan tradisional. Sebagian masyarakat masih lebih percaya pada pengobatan tradisional daripada pengobatan medis modern, sehingga mempengaruhi keputusan dalam berobat.
Yang selanjutnya adalah kebiasaan merokok dan aktivitas fisik yang rendah. Budaya atau kebiasaan sosial tertentu dapat membuat masyarakat kurang aktif secara fisik dan lebih sering merokok. Selanjutnya adalah budaya sosial dan emosional. Cara masyarakat dalam mengekspresikan emosi, norma sosial, dan tekanan kelompok juga dapat memengaruhi kesehatan, misalnya stres akibat tuntutan-tuntutan sosial. Yang selanjutnya adalah upaya pencegahan berbasis budaya. Untuk mencegah penyakit tidak menular secara efektif, pendekatan budaya itu sangat penting. Kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah edukasi kesehatan berbasis kearifan lokal. Edukasi itu tidak hanya menyampaikan informasi medis, tapi bisa disesuaikan dengan nilai-nilai dan nilai-nilai budaya dan bahasa masyarakat setempat agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat tersebut. Contohnya, menggunakan peribahasa atau cerita-cerita rakyat atau cerita lokal yang di tempat itu untuk menjelaskan pentingnya gizi seimbang kepada masyarakat. Yang kedua adalah melibatkan tokoh masyarakat dan adat. Tokoh adat atau pemuka agama atau tokoh lokal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap masyarakat. Dengan melibatkan orang-orang tersebut, promosi kesehatan mendapatkan perhatian sosial sehingga masyarakat lebih percaya dan patuh kepada edukasi yang sudah kita berikan. Yang ketiga adalah mengintegrasikan nilai budaya dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan yang selaras dengan budaya sehari-hari bisa menjadi lebih efektif. Misalnya menyarankan olahraga rutin dengan mengadaptasi tarian tradisional atau senam-senam yang umum di komunitas sehingga menjadi kegiatan yang seru dan diminati oleh berbagai kalangan. Yang keempat adalah menggabungkan pengobatan tradisional dengan pengobatan medis modern. Bahkan di suatu tempat itu ada masyarakat yang masih sangat percaya pada pengobatan tradisional. Akan lebih efektif jika pendekatan medis dihargai dan dipadukan. Contohnya, terapi herbal bisa dikombinasikan dengan pemeriksaan medis. Nah, yang kelima itu adalah dengan cara menguatkan komunitas melalui ritual dan tradisi. Ritual dan tradisi yang sudah ada itu dapat dijadikan sarana promosi perilaku sehat. Misalnya saat ada acara adat bisa diberikan seperti acara-acara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat, lalu saat itu diberikan edukasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan massal ataupun kampanye pola hidup sehat sehingga perilaku sehat menjadi bagian dari identitas nasional. Aspek sosial budaya dan manusia, yaitu aspek sosial budaya itu mencakup semua hal yang diciptakan manusia melalui pemikiran, akal budi, dan hati nurani dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan status kesehatan. Karena perilaku yang sudah tertanam dalam masyarakat itu biasanya sangat sulit untuk dirubah. Konsep H.L. Bloom menekankan bahwa aspek sosial budaya memengaruhi status kesehatan dan derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, kesehatan bukan hanya tentang faktor biologis ataupun medis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan pola-pola perilaku masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kebudayaan dan juga wujudnya. Nah, kebudayaan ini adalah hal yang mencakup segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik yang berwujud gagasan, tindakan, ataupun benda fisik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, unsur-unsur kebudayaan sendiri ini ada 7 buah menurut Konjaraningrat. Nah, yang pertama itu ada peralatan dan juga perlengkapan hidup. Nah, ini adalah segala benda fisik yang digunakan manusia untuk bertahan hidup dan juga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Misal kayak pakaian, rumah, alat dapur, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada mata pencaharian atau perekonomian. Ini adalah cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, misalnya dengan cara bertani, berdagang, beternak, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada sistem kemasyarakatan.
Nah, ini adalah aturan dan juga pola hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk juga struktur keluarga, sistem kekerabatan, organisasi, dan tata norma sosial lainnya. Yang keempat itu ada bahasa. Bahasa sendiri adalah sistem lambang berupa suara, tulisan, atau gerak yang digunakan untuk kita tuh berkomunikasi. Bahasa menjadi dasar dalam pewarisan dan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Yang kelima itu adalah kesenian. Kesenian adalah ekspresi keindahan dalam bentuk musik, tari, lukisan, drama, dan seni-seni lainnya. Yang keenam itu ada ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ini adalah pengetahuan manusia tentang alam dan juga kehidupan, serta penerapan dalam teknologi untuk mempermudah aktivitas hidup kita. Yang ketujuh itu ada agama dan juga kepercayaan. Ini keyakinan manusia terhadap sesuatu yang kita anggap suci dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, alam, serta sesama manusia. Terus ada wujud kebudayaan menurut Hoheningman atau si Konjaraningrat itu. Kebudayaan itu memiliki 3 wujud utama, yaitu yang pertama itu gagasan. Gagasan ini berupa ide, konsep, nilai, norma, dan aturan hidup yang ada dalam pikiran masyarakat. Misalnya nilai gotong royong, norma sopan santun, pandangan hidup kita, dan lain sebagainya. Dan sifatnya ini abstrak atau nggak dapat dilihat tapi bisa kita rasakan dan juga kita pahami. Yang kedua itu ada aktivitas atau tindakan. Nah, ini merupakan perilaku nyata manusia, misal kayak kebiasaan, upacara adat, atau interaksi sosial. Misalnya tuh ritual pernikahan adat, tradisi panen raya, atau kerja bakti. Sifatnya ini konkret karena nampak dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga itu ada artefak. Merupakan benda-benda hasil ciptaan manusia, misal rumah adat, pakaian, senjata-senjata, alat musik, dan kerajinan tangan lainnya. Artefak ini adalah wujud yang paling konkret karena bisa kita lihat dan juga bisa kita sentuh. Nah, yang selanjutnya itu ada perubahan sosial dan akulturasi budaya. Perubahan sosial itu seperti perubahan lembaga, struktur politik, dan hubungan keluarga. Yang kedua itu perubahan kebudayaan atau akulturasi, seperti adaptasi unsur budaya asing tanpa menghilangkan identitas asli. Unsur budaya asing ini ada yang mudah diterima dan ada yang sulit diterima. Yang mudah diterima itu seperti teknologi yang membawa manfaat bagi kita, dan yang sulit diterima itu seperti kepercayaan dan tradisi makanan pokok. Nah, hubungan manusia dan kebudayaan itu sendiri yaitu manusia ini menciptakan budaya dan budaya itu yang mengatur manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi kesehatan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai aspek sosial. Aspek sosial ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berhubungan dengan dirinya dan juga lingkungan. Nah, yang pertama itu ada self concept atau cara seseorang menilai dirinya yang bisa mempengaruhi kebiasaan sehatnya. Nah, citra kelompok sosial juga dapat berpengaruh karena lingkup pertemanan atau keluarga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan sehat atau justru kebiasaan buruk. Selain itu, identifikasi dengan kelompok membuat seseorang mengikuti gaya hidup kelompoknya. Misalnya ikut olahraga karena teman-temannya juga ikut olahraga. Maka dari itu identifikasi dengan kelompok dapat membantu seseorang membentuk gaya hidupnya. Nah, kemudian ada aspek budaya. Aspek budaya ini mencakup kebiasaan, kepercayaan, dan nilai yang diwariskan. Nah, tradisi atau sikap pasrah pada nasib seperti fatalistis atau rasa bangga berlebihan pada budaya sendiri dapat mempengaruhi keputusan kesehatan. Norma dan nilai sosial seperti pola makan, cara merawat diri, dan pandangan terhadap penyakit terbentuk dari budaya sehari-hari. Hal ini dipelajari sejak kecil melalui keluarga dan lingkungan. Budaya juga terus berubah, sehingga inovasi budaya seperti gaya hidup modern, makanan cepat saji, atau penggunaan teknologi kesehatan dapat membawa dampak baik buruk bagi kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pencegahan penyakit menular. Nah, advokasi kebijakan dilakukan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam berbagai sektor dalam menjalankan program pencegahan dan pengendalian PTM. Hal ini termasuk sosialisasi pentingnya P2PTM pada masyarakat serta kerjasama lintas sektor agar program berjalan lebih efektif.
Upaya promotif, preventif, dan kuratif dilakukan secara menyeluruh untuk menekan angka PTM. Kegiatan ini mencakup edukasi kesehatan yang luas, deteksi dini faktor risiko, serta penerapan budaya hidup sehat seperti cerdik. Nah, peningkatan kapasitas SDM juga bertujuan untuk meningkatkan tenaga kesehatan yang tersedia dan memiliki kompetensi yang baik di setiap fasilitas kesehatan. SDM yang terlatih akan mampu melakukan pencegahan, penanganan, dan edukasi yang lebih optimal. Lalu, penguatan sistem surveillance dilakukan untuk memperbaiki pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kasus PTM. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat melakukan penelitian sekaligus menyusun intervensi yang tepat sasaran. Sekian dari saya, terima kasih.